Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahimakumullah. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dermawan atau mental pemberi yang diteladankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dermawan itu soal mental, bukan soal kondisi finansial. Banyak orang hartanya melimpah, tapi sulit diajak bersedekah. Banyak pula orang hidupnya pas-pasan, tapi bersedekah sudah menjadi kebiasaan. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Suatu saat, seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku sedang kesusahan, aku kelaparan." Pada waktu itu, tak ada makanan sedikit pun di rumah semua istri Nabi. Hanya ada air putih saja. Lalu Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "May yudhifu hadha al-laila." Malam ini siapa yang berkenan menjamu tamu ini? Seorang sahabat Ansar berdiri, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya siap menjadi tuan rumah untuk tamu ini." Lalu keduanya pergi menuju gubuk sahabat Ansar tadi. Tiba di rumah, sahabat Ansar bertanya pada istrinya, "Dek, ada makanan untuk tamu kita?" "Tidak, kecuali hanya sedikit makanan untuk anak-anak kita," jawab istrinya. Ia berkata, "Hiburlah anak-anak dengan sesuatu. Jika mereka minta makan, tidurkan mereka. Bila tamu kita sudah masuk rumah, padamkan lampu dan perlihatkan kepadanya seolah-olah kita juga sedang makan." Lalu mereka bertiga duduk. Si tamu menyantap makanan, sedang suami istri tadi hanya pura-pura juga sedang menyantap makanan. Malam itu mereka berdua tidur dalam keadaan lapar, sementara tamunya kenyang. Di pagi hari, sahabat Ansar tadi datang pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-laila." Sungguh Allah kagum atas perbuatanmu tadi malam kepada tamumu. Lalu turunlah ayat yang memuji mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan sahabat muhajirin atau orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga sangat membutuhkan. Teman-teman rahimakumullah, Abu Mas'ud, salah seorang sahabat, berkisah begini. Saat turun ayat perintah bersedekah, kami pergi menjadi buruh kasar untuk mendapatkan upah. Lalu upah itu kami sedekahkan. Ada di antara kami yang hanya dapat upah 2 sok gandum, kira-kira 6 kilogram. Lalu yang 1 sok diberikan kepada istrinya, dan 1 sok yang lain disedekahkan. Lagi-lagi, dermawan itu soal mental. Apakah kita punya mental pemberi, ataukah mental pengemis sudah merasuk ke dalam hati? Para sahabat mengajarkan kepada kita, meski hidup susah, tetaplah bersedekah. Teman-teman, ada juga sahabat Nabi yang kere, tapi keren banget. Namanya Hakim bin Hizam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa saat Nabi masih hidup, dia beberapa kali minta-minta kepada Nabi. Setiap minta selalu diberi. Pas terakhir kali, Nabi menyampaikan kepadanya pesan di bawah ini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah meminta, penerima. Mendengar itu, Hakim berkata dengan tekad bulat kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, demi Allah, setelah ini saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun hingga aku mati." Saat Abu Bakar menjadi khalifah, beliau memanggil Hakim untuk diberi bantuan dari Baitul Mal. Dengan tegas ia menolaknya. Saat Umar menjadi khalifah, beliau juga memanggil Hakim untuk diberi bantuan. Lagi-lagi dengan tegas dia menolak bantuan tersebut. Ia tetap hidup kere, tapi mentalnya keren abis. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi
Salam sedekah, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.